Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pengertian Al-Quran beserta nama-nama Al-Quran. Saya ulangi lagi, pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang pengertian Al-Quran beserta nama-nama Al-Quran. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian Al-Quran, terlebih dahulu saya menyampaikan bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling mulia dan yang paling agung daripada mukjizat-mukjizat yang lain. Al-Quran yaitu kalamullahi, firman-Nya Allah Ta'ala. Al-Munazzal, yang diturunkan. Di sini pakai lafaz Al-Munazzal. Jadi bertahap. Sesuai kebutuhan. Umpamanya pada waktu itu tentang masalah kejadian masalah pencurian umpamanya. Maka turun ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri maka wajib dipotong kedua tangannya. Di kemudian hari ada sebuah kejadian yang namanya zina. Maka turun ayat az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi bertahap. Al-Quran itu bertahap, bukan seperti kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain, baik Taurat, Injil, dan Zabur, itu secara daf'atan wahidatan. Tapi kalau Al-Quran secara tadrijian, bertahap. Jadi diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Mu'jiz, yang mengandung nilai-nilai mukjizat. Atau Al-Mu'jiz, yang bisa mengalahkan atau bisa melemahkan lawannya. Jadi ketika ada sebuah kelompok atau kaum yang menentang, yang mengingkari Al-Quran, atau mau menandingi Al-Quran. Dulu ada yang namanya Musailamah Al-Kadzab, mengklaim dirinya sebagai nabi, sehingga membuat ayat tandingan, akan tetapi tidak bisa menandingi Al-Quran. Mulai zaman dulu sampai akhir zaman, tidak satu pun ahli sastra yang bisa menandingi tentang keindahan Al-Quran. Juga di Al-Quran, di contoh kecilnya pada akhirnya mesti sama. Contohnya, alhaakumut takatsur hatta surtumul maqabir. Kalau ro semua. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i wasyaif. Semuanya sama. Itu termasuk keindahan Al-Quran. Dan tidak satu pun yang bisa menandingi tentang keindahan Al-Quran. Al-muta'abbad bitilawatih. Nah ini. Dan dalam membacanya mengandung nilai-nilai ibadah. Jadi kita membaca Al-Quran, membacanya itu mengandung nilai-nilai ibadah. Apalagi dengan cara tawadu, khusyuk. Apalagi membacanya di bulan Ramadan. Al-manqul bitawatur, yang mana Al-Quran itu al-manqul bitawatur, dipindah dengan cara mutawatir. Artinya apa? Artinya barang siapa yang mengingkari satu huruf pun dari Al-Quran, maka orang itu langsung murtad atau keluar dari Islam. Karena istilah mutawatir itu maksudnya anjam intawatuhu alal kadzib, tidak bisa didustakan. Selanjutnya al-maktub fil masahif, ditulis dalam mushaf. Nah. Dan Al-Quran itu min awali suratil Fatihati ila suratin Nas, dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Di sini masalah awal surah Fatihah ulama khilafiyah atau beda pendapat. Ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i yaitu basmalah.
Jadi awal surah Fatihah itu basmalah. Sehingga ketika kita sholat tidak membaca basmalah, maka sholatnya tidak sah. Tapi imam yang lain mengatakan, antara lain Maliki Hanafi, mengatakan awal Fatihah itu hamdalah, adapun membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Yang kedua masalah nama-nama Al-Quran. Jadi disebutkan tentang nama-nama Al-Quran itu sangat banyak. Yang pertama, Al-Quran itu bisa diistilahkan Al-Furqan. Al-Furqan itu berarti membedakan bainal haqqi wal batil. Membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dan ini tentang masalah Al-Furqan. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi, maha suci zat, nazzalal furqan, yang telah menurunkan Al-Furqan. Yang dimaksud Al-Furqan itu Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan yang membedakan antara mana yang salah, mana yang benar. Diturunkan ala abdi atas hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan liyakuna lil alamina nadhira, dengan tujuan untuk memperingati ke seluruh alam semesta, baik jin maupun manusia. Yang kedua, Al-Quran itu bisa diistilahkan atau punya nama yaitu At-Tanzil. Artinya sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Hal ini sebagaimana dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192-193. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran itu latanzilu rabbil alamin, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Al-Quran bisa diistilahkan az-zikruh. Ini az-zikruh berarti sebagai peringatan atau memperingatkan. Sebagaimana dalam surah Al-Hijr ayat 9 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna, sesungguhnya aku, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya aku telah menurunkan az-zikrah Al-Quran sebagai peringatan. Wa inna lahu lahafidun, dan juga akulah yang menjaganya. Jadi Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang menjaganya. Sehingga ketika ada sebuah kelompok, ada sebuah golongan yang menginginkan tentang rusaknya Al-Quran, baik dengan cara dikurangi, dengan cara tambahan, atau dengan berbagai macam bentuk perubahan, mesti akan terbongkar. Mesti akan terbongkar. Jadi yang tadi az-zikruh, Al-Quran sebagai istilah lain az-zikruh. Selanjutnya Al-Huda dan Asy-Syifa. Al-Huda itu artinya sebuah Al-Quran menunjukkan manusia dari alam yang penuh dengan kezaliman, dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya. Sedangkan Asy-Syifa bahwasanya Al-Quran itu sebagai obat, artinya mengobati keadaan rohani seseorang muslim. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah agak galau, kurang tenang, maka diusahakan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai penawar atau obat mengobati kegelisahan kita. Dan hal ini tentang masalah Al-Huda, petunjuk, dan Asy-Syifa sebagai obat, di sini dijelaskan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama
ulaika yunadawna min makanin ba'id. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, huwa Al-Qur'an itu lillazina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, sebagai hudan, sebagai petunjuk, wasyifa, dan sebagai penawar atau obat. Jadi Al-Quran itu dianggap sebuah petunjuk dan sebagai obat atau penawar hati. Itu syaratnya harus beriman. Jadi iman itu sudah nomor satu dari segala-galanya. Apa artinya? Artinya yaitu mengucapkan dua kalimat syahadah, memenuhi tentang rukun Islam dan rukun iman. Barulah Al-Quran itu sebagai petunjuk dan sebagai penawar atau sebagai obat dalam rohani kita. Selanjutnya Al-Quran itu sebagai Al-Burhan. Al-Burhan berarti Al-Quran itu sebagai bukti tentang kebenaran telah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, Al-Burhan itu berarti Al-Quran itu sebagai bukti atau menjadi hujjah tentang kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 174. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Qad ja'akum, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, telah datang kepada kalian semua, burhanun, yaitu burhan. Burhan yaitu sebuah hujjah atau sebuah bukti tentang kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhanmu, dari Tuhan kalian semua. Jadi ini yang bisa saya sampaikan tentang masalah nama-nama Al-Quran beserta pengertian Al-Quran. Semoga manfaat dan barokah walaupun sangat singkat dan sedikit. Dan jika ada kesalahpahaman atau mungkin masih kurang paham, saya mohon maaf. Dan jika ada yang kurang jelas atau mau tanya, silakan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.